Oke, selamat datang di Pelita, percakapan lintas cerita. Percakapan lintas cerita. Boleh dulu biar nggak tegang. Oke, boleh. Asik, parah, este. Terus dibalik kosong ternyata. Beneran isi. Sekarang biar teman-teman yang nonton kenal sama kalian bisa perkenalan diri dulu masing-masing. Oke. Siapa? Dari yang paling tua nih. Iya, jadi namaku Sasa, aku mahasiswa. Kenalin, aku Valen, aku pelajar UTW mahasiswa. Oke. Kenalin, aku Abigail, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Oke. Jadi di sini tuh kita mau membahas tentang tetap setia. Tema intinya tuh tetap setia. Nah, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa kecewa sama Tuhan gitu? Pertanyaannya. Pernah kecewa? Pernah sih. Pernah. Kalau ditanya pernah kecewa apa enggak sama Tuhan, pernah. Aku juga pernah sih, dan menurutku itu hal yang manusiawi. Iya, sih. benar. Kalau Iya. Abi? Kalau aku sih juga pernah sih. Terus kalian pernah ngerasa nggak sih kalau kenapa sih masalah itu bisa datangnya ke kalian gitu? Kenapa nggak ke orang lain aja gitu? Sempet sih terlintas itu kayak gitu. Kenapa sih kok masalah ini datangnya ke aku nggak ke yang lainnya gitu? Kenapa terus-terus ke aku gitu sih? Kalau yang lain? Kalau aku mungkin ya waktu dulu pikiranku belum terbuka gitu. Iya. Berarti sekarang udah terbuka. Masih apa ya? Masih agak masih relasi temen itu masih sedikit. Tapi kan kalau sekarang mungkin teman udah banyak, terus habis itu dari situ aku mulai sadar, oh iya, yang mungkin masih banyak orang yang ada banyak orang yang ngalamin hal yang mungkin lebih berat daripada apa yang aku alamin gitu. Tapi kalau mungkin dulu pernah sih merasakan hal kayak gitu. Kenapa kok cuma aku sendiri yang mengalami, tapi makin kesini oh ya ternyata ada yang lebih berat gitu. Itu sih. Kalau aku ini sih, aku ngerasa kalau aku disayang sama Tuhan. Karena misal nih, kamu minta, Tuhan aku pengen jadi orang yang sabar nih. Nah, Tuhan tuh nggak bakal ngasih secara instan gitu. Kamu bakal jadi orang sabar. Nah, caranya ngasih itu dengan kamu dikasih ujian nih. Gitu. Misal kamu dikasih orang yang nyebelin datang di hidupmu, atau hal-hal yang enggak kamu inginkan tuh datang di hidupmu. Nah, dengan itu Tuhan tuh mau membentuk karakter kamu supaya jadi orang yang lebih baik lagi. Masuk sih. Betul. Setuju banget. Parah. Ngeri. Nah, di saat kalian ngerasa kayak gitu, yang banyak masalah gitu, apa sih yang bisa bikin kalian ngelupain masalah-masalah itu, atau apa yang bakal kalian lakuin biar ngelupain masalah itu? Kalau untuk ngelupain ya mungkin bahasanya bukan ngelupain, tapi lebih menjadikan apa yang udah kita alami sebagai pelajaran sih. Jadi ada baiknya mungkin masalah-masalah itu tetap ada di kepala kita untuk selalu mengingatkan kita akan hal itu gitu. Jadi mungkin kita jadi bisa belajar lebih lagi dari masalah tersebut gitu. Tapi jadi bukan pure dilupain, hilang ingatan gitu, enggak. Itu maksudnya oh ya udah itu pernah berlalu, tapi itu bukannya dilupain hilang gitu. Nah, aku punya pengalaman ini nih. Apa? Yang soal ngelupain itu. Lupain mantan. Bukan. Jadi tuh aku abai sama masalahku. Jadi aku terus-terusan kayak lari dari masalah gitu. Tapi kan itu nggak bikin masalahnya selesai. Setuju. Malah dengan kamu melupakan masalahmu, terus itu tuh lari terus-terusan tuh nanti ada saatnya bakal burn out gitu. Bakal kamu tuh apa ya, kayak pusing. Mobile. Nah, mobile istilahnya Blung. gitu lah. Kok dikai efek blung nih? Bisa. Itu karena editor tolong ya. Karena masalahmu itu yang dulu belum terselesaikan, terus kan seiring berjalannya waktu kamu juga ada masalah-masalah baru. Yes. Nah, kalau menurutku sih mendingan diselesain, dan juga permasalahanmu itu tuh diterima dulu gitu loh. Kayak oh iya, aku tuh lagi punya masalah. Jangan denial kalau misalnya kamu lagi punya masalah. Jangan dihindari, jangan kabur dari masalah. Gitu. Ngeri. Mbak Abi. Kalau aku sih biasanya kalau pas masalah datang gitu ya, kalau misalnya udah nggak kuat nahan gitu, biasanya nangis dulu tuh. Habis itu kayak dengerin lagu-lagu rohani gitu kan, lagu-lagu rohani yang
paling kena gitu pas ada masalah itu. Nah habis itu barulah cerita ke orang lain sih aku, sama cerita ke Tuhan juga. Yogi. Religius banget orangnya. Aku jadi malu. Sama. Berarti kalau dari kalian tadi ngomong, berarti setiap orang punya cara-cara khusus gitu ya buat ngeredam emosi kalian, buat ngeredam pikiran kalian waktu ada unek-unek gitu ya. Terus kalian punya cerita yang unik-unik nggak sih tentang permasalahan yang kalian hadapi gitu? Cerita yang unik. Yang Mungkin benar-benar nggak bisa kalian lupain gitu tentang permasalahan hidup kalian. Mungkin bisa buat inspirasi buat semua orang gitu. Kebetulan ya, saya mahasiswa tingkat akhir yang punya banyak masalah. Nah, mungkin bisa didahulukan. Jadi tuh gini, biasalah ya klasik. Kalau apa sih mahasiswa tingkat akhir kan skripsi. Ngerjain skripsi aja tuh udah susah, ditambah sekarang pandemi kan. Jadi tuh banyak hal-hal yang di luar kendaliku gitu. Padahal aku tuh udah punya rencana nih di awal semester nih, aku mau ngapain, terus gimana ngakuinnya. Habis itu aku mau ngapain tuh udah kayak tersusun rapi gitu. Tapi tuh ternyata rencana yang udah aku buat dan udah mateng itu sama Tuhan tuh apaan gitu, bukan apa ya, rencana aku tuh dihancur semua karena ya itu tadi, karena pandemi, terus juga ada kebijakan baru tentang kelulusan. Jadi semua rencana aku tuh hancur gitu. Dan di situ aku sempat denial kayak kok kayak gini sih, dan aku cari-cari hal, bukan cari-cari hal, pokoknya cari-cari yang bisa disalahin. Aku nggak mau nyalain diriku sendiri. Kayak ini nih salah kampusnya nih, ini nih salah keadaannya nih gitu. Aku pokoknya nggak mau nyalain diriku sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, kan aku merenung tuh, aku mulai nyalahin diriku sendiri. Enggak nih, ini salahku, aku egois gitu. Aku dulu nggak melibatkan Tuhan dalam aku bikin rencana itu tadi. Oke. Gitu. Terus abis itu aku sadar kalau nggak bisa nih, aku egois. Terus karena berjalannya waktu, aku tadi udah merenung tadi, aku sadar kalau Tuhan mau kasih tunjuk, enggak, rencananya Tuhan itu lebih bagus loh dari rencana yang kamu mau bikin. Tuh, rencana Tuhan tuh, walaupun aku belum tahu ya rencananya apa, itu tuh pokoknya lebih bagus dari yang aku bikin, dan itu udah terbukti. Jadi aku awal-awal tuh milih dikasih skripsi, topik skripsi yang itu tuh emang susah. Susah kan, udah bisa tuh aku lewatin, udah mau sempro, tapi ternyata nggak bisa karena aku PKL. PKL, terus pas PKL itu juga aku mendapat banyak cobaan karena dikasih ketemu orang-orang yang nggak ngenakin gitu-gitu. Tapi ya di situ aku juga sadar kalau Tuhan mau kasih aku apa lagi nih gitu. Jadi pola pikirnya udah berubah, bukan kenapa sih, tadi kan ditanyain ya kenapa sih masalah ini datang ke aku, tapi sekarang kalau aku mikirnya Tuhan mau kasih aku, mau ngajarin aku apa lagi nih gitu. Apa sih maksudnya kayak itu kan semua yang terjadi pada diri kita itu kan atas izin Tuhan. Oke kan, atas izin Tuhan. Jadi ketika kita dapat masalah itu tadi, berarti oh ya berarti ini Tuhan mau ngasih apa lagi ke kita kan, maksudnya sampai dia ngizinin masalah itu datang ke kita. Outputnya tuh apa gitu. Aku malah mikirnya ke situ. Oke. Ngeri. Pengalamannya luar biasa. Cerita ngantek gemeter kok. Aku berarti kuasa Tuhan bekerja. Oke. Terus kalau Mbak Bi gimana? Kalau aku sih biasanya merasa kerja sama Tuhanku kalau ada masalah ini cari sekolah sih biasanya. Kan udah. Ya kan pengalaman yang kemarin-kemarin kan, ya kan pernah kan. Kira mau cari sekolah lagi. Mau pindah. Ya. Suatu ketika itu aku nggak keterima di sekolah yang mau aku tuju gitu. Nah aku kan tadi bilang kalau cara perdakan gimana, biasa kan nangis kan aku. Nah itu aku nangis di sebelah ibuku. Terus ibuku bilang suruh daftar sini gitu kan. Terus aku pertamanya masih nggak mau tuh karena kan masih merasa kecewa gitu kan, nggak keterima di sini. Nah habis itu
aku nggak tahu terlintas aja gitu. Aku sempat bilang sama ibuku gini, ya udah aku ngikut kata ibu. Kata ibu adalah kata Tuhan juga. Aku sempat gitu bilang. Religi. Aku juga nggak tahu sih kenapa aku sampai bilang kayak gitu. Oke, tapi keren. Gitu. Terus? Nah habis itu waktu masih SMA ya. Waktu kuliah pun juga kayak gitu. Ketolak sana sini, ketolak banyak banget gitu loh. Udah nyoba negeri beberapa kali, ketolak. Tapi waktu hari terakhir semua universitas pendaftaran terakhir, aku daftar. Nah itu aku sampai nggak nyangka sih, ternyata aku terima di situ dengan jurusan yang aku mau. Nah itu aku kayak udah mulai berpikir, oh mungkin Tuhan kemarin ngasih kegagalan-kegagalan, tapi di akhir akan ngasih hasil yang baik buat aku. Dan aku kuliah di situ, aku juga merasa seneng gitu, nggak kayak terbebani. Ini kayak karena terpaksa, enggak. Tapi udah sekarang udah enjoy aja gitu kuliah di situ. Itu enjoy setelah kamu masuk atau sebelum kamu masuk? Kamu mulai enjoy, kamu mulai berdamai. Oke lah aku kuliah di sini, oke aku akan berusaha se-enjoy mungkin. Atau pertama kamu masuk kuliah terus masih terpaksa terus akhirnya enjoy gitu. Waktu menjalani itu sih kan awalnya masih belum sreg nih kuliah di situ. Oh, berarti udah masuk kuliah? Iya. Karena dapat teman-temannya enak, dosen-dosennya juga enak gitu. Dari aku dengar cerita dari teman-temanku tuh pada sambat-sambat semua kuliah di sini. Nah aku kayak, oh aku beruntung nih kuliah di sini karena aku jadi lebih bersyukur gitu loh dari kegagalan-kegagalan yang pernah aku alami gitu. Iya. Itu Tuhan mau kamu di situ. Keren. Kamu keren banget Tuhan. Kamu gimana lagi? Kalau aku mungkin belakangan ini ya, dimana dulu aku merasa kayak terlalu banyak iri ke orang lain. Nah, jujur aku misalkan kalau lihat bukan temen sih, maksudnya lihat orang lain dia bisa gini, bisa gitu, terus dia punya ini, punya itu gitu. Tapi makin kesini aku ketemu banyak orang yang bisa ngajarin aku untuk bersyukur untuk apa yang sekarang aku punya gitu. Jadi makin kesini aku jadi lebih bisa memaknai setiap apa yang aku punya. Misalkan kayak sesimpel bakat gift yang diberikan Tuhan ke aku, misalkan entah itu membuat film atau apapun itu. Jadi aku bisa berprestasi di situ. Jadi aku selalu memaknai apa yang aku punyai menjadi sesuatu value di mana orang lain itu nggak punya. Jadi misalkan aku berprestasi di bidang ini, belum tentu orang lain bisa seperti apa yang aku lakuin gitu. Karena aku dulu waktu SD mungkin aku orangnya mesti dipandang sama orang lain tuh nakal dan lain-lain. Bahkan ada guru yang mungkin ngatain aku, "Koi Ran di masa depan, kamu nggak punya masa depan," dan lain-lain. Tapi makin kesini aku makin punya semangat untuk membuktikan bahwa ya dengan karakterku seperti ini, aku tuh juga punya masa depan gitu. Walaupun masa depan itu nggak sebaik yang mereka pikirkan kayak gitu. Nah dari situ ya udah aku mulai berdamai dengan mulai mensyukuri apa yang aku punya, dan ya udah jadi kayak sekarang nih. Gitu. Atau mungkin karena pergaulannya tuh udah lebih luas. Iya mungkin itu juga salah satu faktor. Pergaulan yang lebih luas juga membuat aku punya cara berpikir yang berbeda. Misalkan kalau aku mungkin dulu punya circle yang itu aja, mungkin cara berpikirku ya seperti itu, akan sulit menerima cara berpikir orang lain gitu. Tapi makin kesini teman juga banyak dan beragam juga pola pikirnya. Terus ya udah dari situ mungkin proses pendewasaan itu terjadi. Jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil. Gitu. Ngeri ya? Ngeri banget. Parah. Oke, kalian punya tips-tips yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama biar tambah semangat gitu jalanin hidup? Tips, waduh ya abot. Aku sopo jaluk tips. Apa ya? Mungkin itu tadi kali ya. Diterima dulu masalahnya, jangan kabur. Terus juga
yakin kalau apa yang Tuhan kasih ke kamu sekarang itu tuh ada maksudnya. Terus rancangan yang Tuhan bikin sekarang ke kamu itu tuh bakal ngasih kebaikan yang mungkin tuh nggak bakal kepikiran sama kamu gitu loh, dan kamu belum tahu sekarang tapi besok gitu. Terus juga yang terakhir ini, jangan berserah tuh boleh dan memang harus, tapi jangan berserah doang. Harus ada usaha. Bener. Kalau misalnya Gitu. kamu cuma berserah, berdoa ya Tuhan aku pengen cepetan lulus, tapi skripsinya nggak dikerjain, Percuma. Ya kali Tuhan turun ngerjain skripsi. bener. Kiamat. Nah. Gitu coy. Gitu. Iya Jadi benar-benar. tetap berusaha sebisa Semampu kamu. kalian lah. Iya benar. Oke. Terus ini juga kali ya, misalnya kalau ada masalah gitu, jangan berpikiran negatif dulu, ya kan, harus mikir ke depannya, maksud Tuhan tuh apa ya nantinya buat aku, apa yang nanti aku dapetin kalau aku kesini gitu. Misalnya nggak sesuai sama rencananya kan, kayak misalnya rencananya maunya A, tapi yang ke B. Nah itu harus dipikirin benar-benar dulu. Kita nanti ditaruh di sini tuh mau apa sih sebenarnya? Kita harus ngelakuin apa? Jadi kan di sini kita juga bisa berbuat lebih baik lagi kan dari yang lainnya juga. Yo, iya aku setuju banget sih. Soalnya aku sendiri sering banget diomongin sama papa aku sendiri. Kalau kamu siap sukses, kamu juga harus siap nggak sukses gitu. Jangan sampai kamu hanya siap sukses tapi nggak siap untuk nggak sukses. Soalnya itu nanti akan pengaruh ke mental juga. Ketika kowe hanya mempersiapkan dirimu untuk sukses tapi nggak mempersiapkan dirimu untuk tidak sukses, ya percuma gitu. Hidupmu akan hancur sendiri gitu. Ya mungkin tips dari aku, kalau kalian punya masalah itu lampiaskan masalah kalian pada sesuatu hal yang benar. Aku Pancawat. Aku menyarankan kalian, aku sendiri kalau punya emosi sulit untuk meredam, dan aku tidak menyarankan untuk meredam karena aku bukan tipikal orang yang pandai untuk meredam. Ketika aku punya masalah, sebisa mungkin aku lampiaskan pada hal yang benar. Mungkin aku ketika kita emosi itu pasti akan lebih menggebu-gebu lah. Nah aku lampiaskan itu untuk aku berkarya, nulis sesuatu atau apapun itu yang bikin aku melampiaskan masalahku itu tadi. Jadi kayak enggak terus habis itu ngata-ngatain orang dan lain-lain. Jadi pakailah emosimu itu tetap sebaik mungkin. Apalagi misalkan di luar negeri itu ada kan, maksudnya tempat yang menyediakan ketika kamu marah terus kamu boleh menghancurkan semua barang yang ada di situ gitu. Mungkin itu juga salah satu fasilitas yang menurutku harus ada sih. Jadi orang-orang yang punya emosi yang mungkin nggak harus menghancurkan apa, mereka punya tempat untuk menghancurkan itu sendiri gitu. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Iya, aku setuju. Jangan sampai menyakiti diri sendiri juga gitu. Jadi kalau kalian emosi, ya kalau kalian punya masalah, jangan diredam, nangis silahkan nangis ya kan. Nangis silahkan nangis secukupnya, yoi. Karena semua gitu. Kecewa seminggu 2 minggu gitu. Putus kecewa seminggu 2 minggu. Tapi ya tetap aja gamon. Gitu. Itu sih mungkin tips dari aku, jangan redam emosi kalian berlebihan. Nggak baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih, cukup sih. Keren banget sih aku bisa ngomong lagi. Ngeri lah aku, Cak. Oke, terima kasih buat Pelita hari ini. Kalian semua keren, cerita-cerita kalian semua keren. Semoga cerita kalian bisa menginspirasi buat semua orang dan menjadi berkat buat semua orang. Diambil baiknya, kalau jelek ya nggak usah dicontoh gitu ya. Kita masih muda soalnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, teman-teman.